Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Wahyudin di kelas sejarah. Segmen kali ini kita akan membahas tentang peran PBB dalam konflik Indonesia Belanda tahun 1945 sampai 1949. Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka pada waktu itu banyak menghadapi tantangan yang sangat berat. Salah satunya adalah kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Belanda itu datang ke Indonesia membonceng sekutu, dan mereka bertujuan kembali untuk menjajah Indonesia dengan lembaga pemerintahan sipilnya itu nikah. Pada waktu itu dunia internasional pun belum banyak yang mengetahui posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional. Tetapi berkat pengakuan dan dukungan dari beberapa negara, eksistensi Indonesia mulai muncul di panggung internasional. Salah satunya adalah di PBB. PBB atau United Nations sebagai lembaga perdamaian dunia ini sudah mulai membahas persoalan Indonesia pada tahun 1946. Nah, tokoh yang pertama kali mengusulkan tentang persoalan Indonesia adalah Dmitri Manuelski, yaitu delegasi Ukraina di PBB. Dalam suratnya ke Dewan Keamanan PBB pada tanggal 21 Januari 1946, dia menyatakan bahwa keadaan di Indonesia itu membahayakan perdamaian dan keamanan dunia, sehingga Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki persoalan Indonesia. Dalam sidang umum PBB tanggal 25 Januari 1946, Manuelski mendapatkan dukungan dari utusan Amerika dan Mesir, sehingga sidang memutuskan masalah Indonesia akan dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1946, tapi batal dibahas. Nah, akhirnya persoalan Indonesia baru dibahas itu pada sidang tanggal 7 Februari 1946. Dalam sidang tersebut, Manuelski diberikan kesempatan untuk berpidato. Dia mengutip dari berbagai surat kabar. Dia menjelaskan tentang aksi-aksi militer tentara Inggris di Indonesia. Sidang Dewan Keamanan PBB sendiri tentang Indonesia itu berlangsung selama 6 hari, tanggal 7, tanggal 9, sampai tanggal 13 Februari. Pada sidang yang pertama, wakil delegasi Belanda yaitu Van Cleven, dia didampingi oleh penasehatnya yaitu Mr. Zairinzen dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro ini adalah ayah dari Prabowo Subianto. Mereka sendiri menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB ini sebagai penasihat Belanda. Namun kedatangan mereka ini terlepas dari segala hubungan dengan nikah. Ini saya kutip dari Suara Merdeka 18 Maret 1946. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB coba mengusulkan sebuah resolusi. Namun rancangan resolusi yang dibuat oleh delegasi Ukraina, Uni Soviet, dan Mesir ditolak oleh sidang karena ketidakhadiran perwakilan Indonesia di sidang tersebut. Manuelski menyayangkan ketidakhadiran pihak Indonesia, tapi dia tetap memperjuangkan untuk dibentuknya panitia penyelidik PBB. Namun menurut Belanda yang didukung sama Inggris, persoalan Indonesia itu dianggap masalah dalam negeri Belanda. Karena tidak tercapai kesepakatan, akhirnya diputuskanlah voting. Di dalam voting tersebut diputuskan untuk tidak dibentuk panitia penyelidik PBB. Nah, hanya 4 negara yang menyetujuinya, Uni Soviet, Polandia, Ukraina, dan Meksiko. Nah, akhirnya sidang tersebut tidak menghasilkan keputusan untuk Indonesia. Tahun berikutnya, di tahun 1947, Australia dan India kembali membawa persoalan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB tepat 1 minggu setelah agresi militer Belanda I. Jadi agresi militer Belanda I atau yang biasa disebut dengan Active Product atau Operasi Produk itu dilakukan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuannya adalah mengambil alih perkebunan dan sumber daya alam. Dalam aksi ini Jenderal Spur itu mengerahkan sebanyak 96.000 pasukan, 75.000 di Jawa dan 21.000 itu di Sumatera. Aksi ini banyak dikecam oleh dunia internasional karena dianggap sudah menghancurkan kesepakatan Linggarjati. Perundingan Linggarjati sendiri berlangsung pada November 1946. Dalam perundingan tersebut ada beberapa keputusan penting, salah satunya adalah pengakuan de facto tentang Indonesia
yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Untuk mengelabui dunia internasional, Belanda menyebut tindakan ini, ya, tindakannya dia di agresi militer Belanda saat itu disebut sebagai aksi polisionil dan merupakan urusan dalam negeri. Nah, akhirnya agresi militer Belanda saat ini berpengaruh terhadap perkembangan diplomatik. Terlebih Australia dan India itu mengajukan resolusi terkait sengketa Indonesia di PBB, sengketa Indonesia Belanda di PBB pada tanggal 28 Juli 1947. Akhirnya Dewan Keamanan PBB itu mengeluarkan resolusi nomor 27 pada bulan Agustus 1947. Isinya adalah tentang gencatan senjata dan langsung diberitahukan kepada utusan Belanda di PBB, dan untuk Indonesia dikirimkan melalui surat kawat ke Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Amir Syarifuddin. Pada pelaksananya kemudian gencatan senjata itu pada tanggal 5 Agustus, ya. Namun Belanda sering melanggar kesepakatan tersebut, ya, melanggar gencatan senjata yang sudah setujui. Pembahasan tentang Indonesia dan Belanda di PBB ini disebut dengan The Indonesia Question. Nah, kemudian PBB ketika bulan Agustus itu sudah mulai membahas tentang masalah Indonesia ini, terjadi perdebatan salah satunya, apakah pihak yang bersengketa harus diundang. Pihak Belanda nggak setuju, gitu kan, tidak setuju Indonesia diundang, tapi diputuskan bahwa Indonesia itu untuk diundang meskipun ditolak Belanda. Nah, akhirnya Sultan Syahrir itu mewakili Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 14 Agustus tahun 1947. Dia menyatakan bahwa untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda harus dibentuk komisi pengawas yang bertugas menjamin terlaksananya resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB akhirnya kembali mengeluarkan resolusi tentang konflik Indonesia Belanda dengan membentuk Committee of Good Offices for Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1947, atau biasa dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Dalam pembentukan komisi ini, setiap negara yang bertikai memilih satu negara perwakilannya. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia, dan pihak yang netral yaitu dipilihlah Amerika Serikat. Nah, Dewan Keamanan PBB ini kemudian mendesak kedua negara untuk kembali berunding dan gencatan senjata. Dengan pengawasan Komisi Tiga Negara ini, perundingan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal USS Renville. Kapal USS Renville ini kapal angkutan pasukan, ya, milik Amerika Serikat yang pada saat itu sedang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Saat berlangsungnya perjanjian ini, tentara Belanda masih melakukan serangan kepada pihak Indonesia. Salah satunya yaitu pembantaian Rawagede Kerawang, ya, tanggal 9 Desember 1947. Untuk pembantaian Rawagede bisa dicek videonya, ya, di link atas, ya. Nah, kemudian dalam sidang di kapal Renville ini, KTN mengusulkan supaya pihak Belanda mengosongkan wilayah yang diduduki. Namun ditolak oleh Belanda dan mengajukan usul garis demarkasi Van Mock. Usulan garis demarkasi ini juga ditolak oleh delegasi Indonesia, sehingga perundingan pada saat itu buntu. Kemudian Belanda memberikan ultimatum kepada Indonesia untuk menentukan sikap, menolak atau menerima usul garis Van Mock tersebut. Jika menolak, Belanda mengancam akan meneruskan aksi militernya sampai ke Jogja. Awalnya pihak Indonesia menyambut ancaman tersebut dengan kekuatan militer juga, gitu kan. Namun akhirnya Indonesia menerima demarkasi Van Mock tersebut. Demarkasi Van Mock ini adalah garis pembatas, ya, antara wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan wilayah yang dikuasai oleh pasukan Republik, seperti itu. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948 perjanjian Renville ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isinya yang pertama itu Belanda hanya mengakui 3 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera, hanya sebagian saja, gitu kan. Terus yang kedua disetujuinya garis demarkasi Van Mock, di mana memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah pendudukan Belanda. Nah, kemudian TNI, ya, ini harus ditarik mundur ke daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Indonesia. Nah, dengan berlakunya perjanjian ini, kedua belah pihak, ya, baik Indonesia maupun Belanda, menarik pasukannya kembali ke daerah yang disepakati. Perjanjian ini nggak lama, ditandatangani awal tahun. Pada akhir tahunnya, 1 Desember 1948, Belanda ini secara mengejutkan mengumumkan bahwa dia
tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Nah, buntutnya di tanggal 19 Desember Belanda menyerang Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan Operasi Krai atau Operasi Gagak atau biasa disebut dengan agresi militer Belanda II. Nah, dalam agresi militer Belanda II ini pihak Belanda melakukan serangan ke Yogyakarta pada pagi hari. Awalnya 3 pesawat kemudian membom Bandara Maguwo Harjo, terus kemudian diikuti serangan-serangan lainnya sampai kemudian menghancurkan pertahanan Pangkalan, menara pengawas dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Dalam 1 minggu operasi Gagak tersebut ya, Belanda berhasil menyebut Yogyakarta dan kota-kota penting lainnya di Jawa maupun Sumatera. Nah, Belanda juga menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang kemudian diasingkan ke Bangka. Pada saat itu sebelum ditangkap, Soekarno dan Muhammad Hatta itu memberikan mandat ke pemerintahan darurat di Bukit Tinggi ya, ke Safruddin Prawira Negara. Agresi militer Belanda II ini banyak dikecam oleh dunia. Pada akhirnya PBB pada tanggal 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia untuk menghentikan masing-masing operasi militernya. Nah, dan kemudian PBB akhirnya mengganti KTN dengan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Bagaimana kelanjutan peran UNCI dalam proses perdamaian Indonesia dan Belanda? Ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Oke, jadi sampai di sini saja pembahasannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.